Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami merayakan Hari Raya Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Sungguh suatu hari raya yang patut kami syukuri dan kami ucapkan banyak terima kasih karena kesediaan Maria untuk menjadi ibu Tuhan. Karena kesediaan Maria dan menyatakan ya, fiat voluntas Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bantu kami ya Tuhan supaya kami mengikuti kehendak Allah di atas segala sesuatu. Lewat segala peristiwa-peristiwa yang kami hadapi sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa hari ini merupakan hari raya, setingkat hari raya, ya, yang sungguh merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat fundamental, karena ini seperti pintu gerbang. Dibukalah pintu gerbang yang ditutup oleh Adam dan Hawa, dibuka kembali. Bukan hanya rahmat penciptaan, tetapi rahmat penebusan, penyelamatan. Kita diberi karunia yang luar biasa, yang secara manusiawi sulit kita mengerti Allah menjadi manusia. Dan itulah merupakan pintu gerbang rahmat Tuhan, keselamatan terjadi pada kita. Dan Tuhan memberikan bukan hanya korban bakaran, korban persembahan, binatang-binatang dalam perjanjian lama, tapi Dia memberikan putranya sendiri. Jadi Allah itu memberikan dirinya sendiri, bagian dari dirinya sendiri, supaya korban itu pantas dan layak. Dalam bacaan kedua hari ini dari surat Ibrani, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih, kita patut bergembira, karena memang ini sungguh hari raya yang kita diberi karunia yang sungguh luar biasa, yang melimpah, yang besar. Dan ini mau menunjukkan beberapa aspek penting di dalam sejarah keselamatan manusia, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh umat manusia. Karya keselamatan itu untuk seluruh umat manusia, karena berasal dari Allah, diberikan kepada manusia. Keselamatan manusia, universalitas keselamatan. Meski banyak orang tidak mengakui dan tidak menerima Yesus, tidak apa-apa. Tetapi karya itulah yang membuat dunia ini tetap berjalan, karena Yesus, karena korban Yesus, karena persembahan hidup Yesus. Bukan lagi persembahan binatang, bukan lagi persembahan yang manusiawi, tapi dari Allah sendiri, yang pantas dan layak dipersembahkan kepada Allah, korban dan darah Yesus Kristus. Nah, saudara, apa maknanya yang terdalam dari peristiwa hari raya ini? Pertama, kita harus mengakui bahwa Allah itu penuh kuasa. Kuasa Allah luar biasa. Hampir tidak mungkin Allah menjadi manusia. Bayangan kita mana mungkin. Maka orang Israel tidak percaya dan tidak bisa Allah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Saudara-saudara kita umat Islam juga mana mungkin Allah menjadi manusia. Ya, jadi Allah yang begitu akbar, agung, mulia tidak bisa menjadi manusia yang berdosa ini, dan itu bisa terjadi. Tuhan memakai berbagai macam cara yang kita tahu dalam sejarah keselamatan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi ini harus kita pegang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bagi Anda dan segala. Yang kedua, Tuhan itu inkarnasi, menjadi manusia. Ya, Ia tinggal di antara kita. Ia menjadi seperti kita, seperti Anda dan saya, kecuali dalam hal dosa. Jadi semua pengalaman-pengalaman manusiawi kita, Tuhan sudah alami. Maka ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan yang terbesar sekalipun, terhebat sekalipun, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tuhan minta kepada kita untuk datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Jadi jangan pernah tidak percaya bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Tuhan hadir bersamaku. Segala peristiwa-peristiwa yang kuhadapi, kualami, itu semua adalah karya Tuhan. Itu semua bagian dari Tuhan yang hadir.
Hanya mata kita yang seringkali tidak melihat, badan kita tidak merasa, tidak mengerti, tidak memahami, dan memang tidak mampu dipahami kecuali dalam hal kalau kita mohon Roh Kudus. Jadi sekali lagi penuh kuasa, kita harus mengalami kuasanya, kuasa Allah yang luar biasa. Lalu kita lihat Yesus Kristus yang menjadi manusia, ya Allah menjadi manusia, bagian dari manusia, dan itu terus-menerus dilanjutkan dengan Yesus menjadi kepala gereja, jemaatnya, dan Roh Kudus, Roh Allah sendiri diberikan kepada kita, kepada gereja. Jadi bunda kita Maria ini, bunda penolong abadi, bunda yang selalu membantu kita karena dia tahu betapa kita seringkali mata kita tidak fokus kepada Allah, tapi kepada diri kita sendiri. Dan inilah yang menjadi sumber malapetaka. Jadi ketika Bunda Maria mengatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kita seringkali terjadilah padaku menurut perkataanku. Jadi kita meletakkan kontrol kita pada diriku sendiri, pada manusiawiku, pada kekuatanku, pada ketidakberdayaanku. Tidak ada apa-apa, tidak bisa. Jadi disinilah saudaraku, iman itu berarti kita menempatkan segala kontrol kita terhadap kehidupan. Ya, apapun juga yang ku alami. Ya. Lepaskan kontrol. Sekali lagi saya mengatakan jangan menggenggam, jangan menggenggam seperti ini, tapi terbuka tangan kosong. Tuhan akan memberi di sini. Tapi kalau kita menggenggam, Tuhan tidak akan tahu di mana dia akan memberikan kepada kita. Lepaskan. Nah, lepaskan kontrol kita kepada Tuhan. Persembahkan. Maka kata persembahan, pemberian diri, itu melepaskan kontrol kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kontrol. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi dikontrol oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dan yang ketiga, ya, Roh Kudus. Jadi Maria mengandung karena Roh Kudus. Itulah ketika Tuhan dari Allah, dari surga, ya, diberikan kepada kita rahmatnya kepada kita dengan Roh Kudus. Kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Dalam ratusan tahun Allah memakai berbagai macam cara. Tapi sekarang diberikan kepada kita anaknya sendiri, Roh Kudusnya sendiri, dirinya sendiri. Maka mari kita bersyukur, berterima kasih. Tapi yang penting adalah bahwa sekarang ini, saat ini, detik ini juga Allah hadir dalam hidup Anda. Allah hadir dalam hidup kita. Allah tinggal dalam diri kita. Masalahnya kita seringkali tidak mampu dan tidak bisa merasakan kehadiran kuasanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali berdoa. Ya mungkin bukan hanya berdoa dengan mulut, dengan verbal, dengan kata-kata kata-kata yang kita ucapkan. Itu tentu bagus. Lisan, bahas doa lisan itu bagus, pasti kita butuhkan itu. Tapi tidak cukup. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Berdoa tidak hanya dengan mulut, tapi juga dengan pikiran, dengan perasaan, dengan emosi, tingkat yang lebih dalam roh dan kebenaran. Ya. Dalam Roh Kudus dan kebenaran, bukan hanya dalam roh bukan dalam sekedar lisan, tidak cukup, Saudara. Ya. Meskipun kita tahu itu sangat penting dan sangat perlu. Di saat-saat kita tidak mampu berdoa, kita butuh doa-doa lisan, doa-doa verbal, tetap perlu. Karena di dalam doa itu pun ada Allah yang hadir, yang mendampingi kita. Tapi harus dibutuhkan, katakanlah, kesadaran. Doa hening, doa diam. Dalam roh dan kebenaran, bukan aku yang berdoa, tapi Tuhan yang berdoa dalam diriku, kata Paulus. Sekali lagi, bukan aku yang berdoa, tapi Tuhan yang berdoa untuk aku. Oh, luar biasa. Maka dibutuhkan keheningan 15 menit, saudara. Apa sih arti 15 menit Anda duduk diam? Jangan beranjak 15 menit. Nanti lama-lama Anda akan rindu, akan datang. Dan akan menghapus segala unconscious di bawah sadar kita yang seringkali menjadi penghambat kita. Menjadi kita tidak mau dan tidak mampu berdoa dengan tulus, dengan totalitas. Menghapus bawah sadar kita. Mengajak kita untuk menyerahkan diri total kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak mampu menyerahkan, mempersembahkan? Karena ada banyak luka-luka dalam diri kita, ada banyak kekecewaan, ada banyak dendam, ada banyak kemarahan, ada banyak kekecewaan di masa lalu di bawah sadar kita.
Dan Tuhan ingin menyembuhkan kita, membebaskan. Jadi doa itu juga harus membebaskan kita dari ketakutan, kecemasan, kontrol-kontrol diri kita itu. Ya. Jadi sekali lagi, Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Karena dia sendirian berada, saya kira ada di kamar. Jadi ada aspek personal yang harus kita tumbuhkan di masa-masa yang sekarang ini. Ya Bu, jadi bukan hanya komunal tapi personal. Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Saya kira Bunda Maria berdoa dengan hening, dengan sunyi. Maka Yesus minta, kalau kamu berdoa, tutuplah kamar, kunci. Ya. Berdoalah kepada Allah yang tersembunyi. Yesus berkali-kali pergi ke atas gunung, malam hari, dini hari. Itu bersemuka dengan Allah. Anda, dan saya, dan kita bersama. Mari bersemuka dengan Allah. Luangkan waktu, kesempatan bersama Tuhan. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Dahsyat. Dan bagi Anda yang sakit disembuhkan oleh kuasa Allah itu lewat tangan Nabanya ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.